Ya, assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengganti tombol on off di semua tipe, salah satunya di Grand Prime atau bisa juga di Samsung lain. Seperti ini ya guys. Tombol on off nya seperti ini kurang lebih. Banyak persamaan ada di J2 juga seperti ini, Galaxy V dan seterusnya banyak. Nah, itu yang baru seperti itu. Ini HP Grand Prime sebelumnya udah saya bongkar. Nanti ada di link deskripsi untuk cara membongkar yang benarnya ya guys. Oke, kita presisikan. Setelah nanti pas, nanti langsung kita tes real guys. Oke, awal kita jepit dulu dengan penjepit seperti ini supaya nanti ketika memasang tidak lepas atau tidak susah, lebih gampang. Kita paskan, posisikan. Nah, seperti ini guys ya, kurang lebih yang kita akan ganti. Itu ada beberapa IC, nanti kita akan tutup IC itu. Nah, sementara kita coba untuk solder. Kenapa kita solder? Karena kalau solder bawaan atau timah bawaan masih melekat seperti itu susah guys kalau langsung kita blower. Jadi kita solder dulu, kita panaskan dulu dengan timah supaya nanti ketika on off ini diangkat menggunakan blower itu lebih gampang, lebih mudah. Semuanya kita kasih timah seperti itu sampai rata, dan sekiranya sudah ya cukup. Setelah cukup seperti itu, kita coba langsung akan eksekusi ya. Kita akan blower dengan settingan, kalau saya itu menggunakan settingan 3 panasnya, dan untuk anginnya itu 2, tetapi ya itu mah tergantung blower dari teman-teman. Nah, ini kita tutup kaleng IC nya, tujuannya ya supaya enggak terkena IC panasnya. Setelah itu kita blower seperti ini. Biasanya kalau dia mudah ya langsung terangkat guys. Nah, karena ini masih bawaan pabrik, belum pernah dibongkar, baru kita yang membongkar ya agak sedikit susah. Udah, coba saya goyang-goyang seperti ini. Terus kita blower terus. Kalau susah ya kita menggunakan solder supaya gampang untuk membukanya seperti ini. Nah, kita solder bagian-bagian yang sudah kita solder awal tadi supaya apa? Supaya ketika diangkat itu mudah. Nah, tidak lama. Kalau nggak pakai solder itu lama guys, angkatnya lama. Nah, ini pun agak susah nih Mas Yan. Kita pelan-pelan. Nah, itu udah mulai goyang, kita terus goyang seperti itu. Nah, seperti itu kurang lebih. Setelah kita angkat, kalengnya kita lepas. Kita akan rapikan dulu untuk bagian-bagiannya. Ini kurang lebih seperti ini tampilannya, biang keroknya, on off nya bisa sampai nggak bisa atau nggak fungsi itu sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya guys, tapi dia komponen dalam biasanya yang rusak. Oke, saya akan perjelas lagi, saya akan zoom. Nah, seperti itu ya. Nah, itu ada bekas-bekas solderan saya tadi. Ini kalau langsung menggunakan solder ini bisa, cuman agak susah dan resiko.
itu untuk yang baru udah saya siapkan. Sebelumnya saya udah beli di spare part atau sudah nyetok ya guys. Untuk tombol yang lain sebenarnya kayak J2 Grand Prime itu hampir sama bentuknya, cuman dia agak berbeda. Kalau Grand Prime itu agak panjang, kalau ini agak lebar ya, kalau ini kecil sedang. Kalau kita salah beli ya nggak bisa dipasang guys. Oke, setelah semuanya selesai, kita tinggal rapikan untuk ujung-ujungnya, untuk bekas-bekas dari solderannya. Nah, kita rapikan seperti ini ya guys. Kalau solder ini saya menggunakan solder uap, bukan uap ya, maksudnya solder yang ada tabungnya, jadi bisa disetting untuk panasnya mau berapa gitu. Setelah dirasa sudah rapi ya, kita langsung eksekusi nanti menggunakan blower. Di settingan ya tergantung dari rekan-rekan, kalau biasanya settingannya berapa. Kalau saya ya biar cepet ya, biar kita panaskan gitu, lebih panas lebih bagus gitu. Oke, setelah kita presesikan bagus, kalau saya menggunakan panas 3, kita menggunakan 2. Kita panaskan dulu, kita tutup lagi ya supaya tidak terkena di IC nya. Kalau itu IC MMC, kalau kena ya berapi guys. Kita panaskan. Setelah kira-kira timah yang di PCB nya sudah panas ya, kita tinggal lengketkan. Nah, seperti ini kita lengketkan, kita paskan, kita presesikan dengan baik. Setelah udah presesi terus udah baik ya, kita tinggal paskan saja guys. Sebenarnya cukup mudah kita untuk memasang ini, cuman ya namanya teknis itu resikonya ya luar biasa guys. Kalau kita salah eksekusi ya bukannya kita untung tapi ganti guys. Nah, setelah udah kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih seperti ini penampakannya. Hampir sama sebenarnya dari awal, cuman di awal itu memang mungkin komponen dalamnya sudah rusak, jadi ya walaupun dipencet seperti apapun ya nggak bakal bisa connect gitu. Setelah udah kita langsung tes, tapi kita bersihkan dulu guys biar tidak ada noda-noda membandel. Untuk pembersihannya bisa menggunakan thinner atau bensin bisa, atau minyak kayu putih juga bisa. Kalau saya di sini menggunakan thinner ya guys, karena saya kebetulan kemarin membeli thinner. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Nah, seperti itu. Kalau sudah bersih, dilihat udah pas, kita akan langsung tes. Kalau tes seperti ini ya awal kita menggunakan power supply guys, menggunakan power supply. Nah, seperti ini guys, saya kasih tahu guys. Power supply seperti ini, kita bisa di settingan 4, di settingan 4.0 atau bisa sih di 4.5 atau di 5, terserah selera ya. Yang jelas kalau bisa jangan lebih dari 5, karena kalau lebih
lebih dari 5, takutnya short di mesin malah nombok nanti guys. Setelah udah kita paskan, ya itu ada kabel positif dan negatif itu, karena kebetulan agak sedikit rusak ya guys untuk penjepitnya ya. Kayak gitu guys, itu negatif. Sebenarnya negatif tuh banyak, bisa di kalengnya, bisa di memang di konektor baterainya gitu. Kalau saya itu di kalengnya itu juga negatif. Nah, kita coba lihat seperti itu guys. Nah, seperti itu. Setelah itu kita pencet untuk on off nya coba. Setelah kita pencet, coba kita lihat di atas. Bentar. Nah, seperti itu guys ya, itu goyang-goyang guys, berarti menandakan HP-nya sudah normal. Nah, itu kalau udah 2 itu berarti IC power udah berjalan. Setelah IC power, nah 404 itu MMC berjalan, berarti HP normal guys, dan on off nya berhasil. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya simple, mudah ya, karena mungkin kita belum memulai ya, akhirnya ya susah. Soalnya ya kita harus menggunakan alat-alatnya, alat servis dan lain-lain. Semoga video kita bermanfaat. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.